Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita mendapatkan karunia yang luar biasa, yaitu nikmat iman Islam, dan luar biasa juga nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Yang kedua, mari kita haturkan salam takzim kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan bimbingan beliaulah kita mendapatkan hidayah hingga saat ini. Kita rasakan kebahagiaan kita ketika kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya yang dirahmati Allah SWT, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutannya. Tentunya dalam rangka untuk silaturahim. Tidak ada niat lain, niat yang apa ini itu, kecuali silaturahim dengan saudaraku semua di sana. Sehingga dengan media video inspiratif ini, insya Allah kita bisa menyambung ukhuwah Islamiyah. Walaupun jaraknya cukup lumayan jauh, tetapi hati kita dekat, insya Allah. Baik, Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah SWT, saya ingin berterima kasih kepada panitia di sana, ya. Kalau di setel di Wangkal jadi di sini ya. Ya. Alhamdulillah, ya, dengan koordinasi panitia di sana ternyata luar biasa. Kita bisa menghadirkan sebuah video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin berbagi kebaikan dengan saudaraku semua di sini, tentunya dalam hal mengenai rezeki, ya. Bapak Ibu, saudaraku semua yang dirahmati Allah SWT, Allah itu memberi rezeki kepada kita semua, ya. Maka tidak pantas kita mengatakan kita mencari rezeki. Harusnya kita menjemput rezeki. Rezeki itu diberi oleh Allah SWT luar biasa, seperti banjir. Ya. Seperti banjir bisa dibayangkan kalau namanya banjir itu dari atas, kita di bawah, ya. Semua yang di bawah pasti kelelep dengan banjir itu. Ya. Nah, luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa rezeki itu diberi, maka kita sesungguhnya harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa ya kekurangan, karena Allah pasti beri. Semua makhluk Allah beri rezeki yang luar biasa. Ya. Rezeki itu banyak sekali macam-macamnya, ya. Rezeki ada yang berupa uang, berupa kesehatan, berupa keharmonisan rumah tangga, berupa suksesnya dalam berusaha, bertransaksi, berbisnis, ya, sukses dalam mengajar, mendidik anak-anak kita dan anak-anak sekitar kita. Ini adalah rezeki dari Allah SWT. Maka rezeki itu luas sekali, ya, sampai-sampai Allah mengatakan bahwa ketika kamu ngitung-ngitung rezeki dari Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, mari kita syukuri, ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sungguh luar biasa banyaknya. Maka tidak boleh kita merasa kekurangan rezeki itu. Coba dibayangkan, mata kita ini berapa nilainya? Miliaran rupiah. Dengkul kita berapa? Ya, organ tubuh kita yang lain luar biasa banyaknya. Tak bisa dihitung dengan nilai atau dengan rupiah, saking banyaknya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dengan banyaknya syukur, insya Allah Allah selalu tambah rezeki kita yang luar biasa. Ya. Lantas, kenapa masih banyak ada orang yang miskin, yang kekurangan? Padahal Allah berikan rezeki yang dahsyat seperti air dari langit atau air banjir dari atas ke bawah. Ya, kenapa? Ternyata karena orang-orang atau hamba Allah ini masang perisai atau tameng, masang perisai rezeki, tameng atau penghalang.
Dan mereka bangga dengan penghalang-penghalang itu. Mereka bangga dengan perisai-perisai rezeki itu. Sehingga ketika mereka bangga, sehingga penghalang itu semakin lama, semakin tebal. Ya, ibarat magnet, kalau dibungkus dengan pembungkus, maka besi-besi yang lain tidak akan bisa kesedot ke kita. Umpamakan kita magnet, di sekitar kita ini banyak penghalang, ternyata paku-paku dari luar tak bisa masuk. Kenapa? Karena ada penghalang. Padahal kita ini adalah sebagai magnet rezeki. Ketika banyak penghalangnya, tebal penghalangnya, otomatis susah mendekat rezeki itu. Di antara penghalang rezeki itu adalah, di antara perisai rezeki itu adalah dosa kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pasti sadar bahwa kita tidak bisa lepas daripada dosa-dosa, ya. Di antara dosa-dosa itu adalah suudzon, ya. Suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia, suudzon kepada sesama manusia, suudzon kepada peristiwa-peristiwa, suudzon kepada alam, ya. Al-Qur'an melarang kita bersuudzon atau berburuk sangka. Buruk sangka itulah dosa. Kita bahagia dengan dosa-dosa. Kita istiqomah dengan dosa-dosa, naudzubillah. Mari kita kikis itu dosa-dosa. Karena itu menjadi perisai rezeki kita. Dosa suudzon kepada Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah ujian, maka kita pernah mengatakan, Tuhan tidak adil. Ya, yang miskin dikasih ujian banyak sekali. Yang kaya nggak pernah dikasih ujian. Nah, itu namanya sudah termasuk suudzon kepada Allah. Kita pernah jalan naik sepeda motor. Kemudian motor itu bannya bocor kena paku. Apa yang kita lakukan? Marah. Marah pada siapa? Kepada paku, tidak mungkin. Kepada ban, juga tidak mungkin. Maka tidak bisa marah. Kita terima. Ketika kita suudzon pada peristiwa, atau marah pada keadaan begitu, sesungguhnya kita sudah suudzon kepada yang merencanakan atau yang buat skenario, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu mari kita belajar, ya, berusaha untuk mengikis, ya, menghilangkan, membuang jauh-jauh perilaku suudzon kita yang selama ini kita banggakan, ya, selama ini kita pegang erat-erat suudzon itu. Ya, itu namanya perisai, yaitu penghalang rezeki. Mari kita berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Di antara dosa-dosa itu, kita harus kikis pelan-pelan atau dengan secara ekstrim, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, istighfar, ya. Dalam Al-Quran surat Nuh, Allah menyebutkan bahwasanya kita disuruh beristighfar. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Maka katakanlah kepada umatmu, fakultus takfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dosa itu seperti sampah. Istighfar itu seperti alat atau cairan untuk membersihkannya. Kalau sampah-sampah itu dibiarkan melekat, semakin lama semakin mengeras. Ibaratnya kalau besi semakin berkarat. Kalau kita tidak bersihkan dengan sungguh-sungguh, maka besi itu semakin hancur, rusak. Apa usaha kita? Kita harus membersihkan, yaitu dengan mengerik atau menyucikan dan sebagainya. Nah, dalam konteks dosa, kita harus bersihkan dengan banyak istighfar. Surat Nuh ayat 10, fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dosa apapun kita, ya, sebesar gunung, kalau kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah ampuni, ya. Allah akan janjikan rezeki setelah kita beristighfar dengan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, maka Allah menjanjikan yursilis samaa alaikum
midroro. Allah menurunkan dari langit hujan yang sangat lebat. Hujan itu simbol rezeki. Ya, ketika Bapak Ibu ada hujan, jangan sekali-kali kita mengatakan, hujan lagi, hujan lagi. Pada hari pertama, kedua, tiga, ada hujan. Ya, hari keempat mulai terang. Begitu kita menjemur baju di jemuran, ada terang hujan, hujan lagi. Dengan kata-kata demikian, maka kita seperti mengusir malaikat Mikail. Pergi, pergi, pergi. Yang sana, jauh, jauh, jauh. Pergi. Ya, maka malaikat Mikail pembawa rezeki pergi jauh meninggalkan kita. Malaikat Mikail adalah kurirnya Allah untuk mengirim rezeki pada kita. Kita usir, pergi, hush, hush, hush. Bagaimana rezeki bisa datang kepada kita? Kalau kita seudon kepada Allah melalui adanya hujan yang datang kepada kita. Ketika ada hujan, maka patut kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena malaikat pembawa rezeki datang berseliweran di antara kita, ingin berbagi-bagi rezeki, maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yumtidkum bi amwalin. Allah lipat gandakan, Allah berikan itu amwal, harta-harta. Ya, diturunkan air hujan dari langit, maka Allah perbanyak harta-harta. Wabanin, dan anak-anak. Ya, kalau yang belum punya anak, insya Allah diberi anak. Ya, kalau yang sudah punya anak, dikasih anak perusahaan. Ya, punya perusahaan A, B, punya anak-anaknya dan sebagainya, tersebar di seluruh Nusantara. Kan luar biasa. Ya, wabanin dan anak-anak. Waj'al lakum jannatin, dan kebun-kebun. Allah jadikan kita kebun-kebun. Mungkin yang sudah punya kebun, kebunnya jadi subur, ya makmur, ya menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Yang punya sawah itu padinya luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Waj'al lakum anharo, dan Allah jadikan kalian sungai-sungai, ya, yang menyirami kebun-kebun itu. Jangan khawatir, ya, Allah Maha mengatur segala-galanya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki dari Allah itu luas. Jangan sekali-kali kita bersuudzon kepada Allah sehingga kitalah yang akan menyempitkan rezeki itu. Kita berusaha, ya, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki dari Allah itu luas sekali. Tak bisa dihitung dengan angka-angka kita, dengan jari tangan kita. Saking luasnya, sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hitung-hitung nikmatku, maka pasti engkau tidak mampu untuk menghitungnya. Luar biasa, ya. Coba bayangkan ketika kita mendapat sakit mata saja, sakit mata, ya, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk berobat mata. Dan ketika ada orang buta, ya, atau penyakit tidak bisa melihat, mereka berusaha untuk bisa cangkok mata misalnya, itu berapa miliar biayanya. Dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berbentuk rezeki, ya, organ tubuh kita ini semuanya luar biasa banyaknya. Dan jangan kita sekali-kali mengatakan tidak punya rezeki. Dan ini sudah termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana ketika kita mendapat rezeki dari Allah, kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah dalam konteks dengan qaul, perkataan alhamdulillah. Kita sering mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika kita bilang alhamdulillah, jangan sampai diembel-embeli alhamdulillah ya berkat usaha keras saya. Alhamdulillah ya berkat pertolongan si Fulan. Alhamdulillah ya berkat pinjaman mobilnya Bapak si A, si B. Ketika bilang alhamdulillah, kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Langsung Allah kita hinakan serendah-rendahnya dengan kata-kata yang ditambah di belakang alhamdulillah. Itu tidak baik untuk kita. Kenapa? Kita secara nggak sadar sudah berdosa kepada Allah, menghina Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah, ternyata berkat kerja keras saya. Berarti pujian untuk Allah kita banting sedalam-dalamnya, kemudian muncul berkat kerja keras saya. Alhamdulillah berkat pertolongan si Fulan. Ya, alhamdulillah kita puji Allah setinggi-tingginya, kita banting lagi, ya, kita tinggikan nama Fulan bin Fulan. Ini harus kita hindari. Mari kita ke depan, jangan sampai kita mengatakan syukur pada Allah pakai embel-embel yang lain yang tidak bermanfaat.
Jadi Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Selesai. Tak perlu ditambah lagi dengan yang lain-lain. Insya Allah kita betul-betul memurnikan Allah, meninggikan Allah dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Bapak Ibu, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rezeki itu perlu ada ujian. Ya. Ujian-ujian dari, ya seperti anak sekolah saja, dari waktu ke waktu ada ujian, ya. Dari SD ke SMP ada ujian, di dalam SMP ada ujian, dan terusnya sampai ke perguruan tinggi selalu ada ujian. Dan ternyata ujian tidak selesai sampai di situ, namanya ujian kehidupan, ya. Ujian kehidupan luar biasa, ya. Dalam dunia kita ini, di dunia kita perlu merasakan ujian-ujian. Kalau kita ingin naik derajat, naik tingkat, perlu ada ujian-ujian. Ya, kalau nggak ada ujian bagaimana? Maka tanda-tandanya itu tidak ada kenaikan atau peningkatan derajat kita. Ya, baik. Dan ujian-ujian ini tentu adalah merupakan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya punya permen di saku saya kanan ini ada permen tanpa bungkus. Saya kasih Bapak Ibu, kira-kira gimana? Pasti menolak ya. Kenapa? Ada benang-benangnya, ada rambutnya mungkin ya di saku saya sebelah kanan. Di sebelah kiri saya ambil ini sebuah permen yang ada bungkusnya. Kemudian saya bagi-bagi. Pasti semua akan merasakan bahagia menerima permen yang ada bungkusnya. Ya. Terus setelah pada saya bagi, Bapak Ibu yang menerima apa? Dibuka bungkusnya, ya. Kemudian diapakan bungkusnya? Dibuang. Yang diambil permennya. Ada apa dengan Bapak Ibu ini? Saya kasih permen yang tanpa bungkus, tidak mau. Tapi dikasih permen dengan bungkus, bungkusnya dibuang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saudaraku semua di sana, sesungguhnya bungkus itulah namanya ujian. Permen itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kalau kita makan permen, ya, atau ingin dapat rezeki dari Allah, megang permennya, tentunya sebelumnya kita menyentuh bungkusnya. Bungkus permen itu sesungguhnya tidak kita butuhkan, tidak kita perlukan, tetapi ada. Itulah namanya ujian kehidupan. Ujian yang apapun namanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba mim musibatin illa bi'idznillah. Semua yang berupa ujian itu dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hati-hati mereka. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Jangan khawatir kalau Allah ngasih ujian sakit, ujian apalagi kekurangan duit, ya. Tetapi kita masih punya rezeki yang lain yang luar biasa, ya. Mungkin ada HP yang hilang, ada motor rusak, ya, itu adalah ujian-ujian, itu biasa aja. Kita syukuri. Loh, kok ya disyukuri Pak Ustadz? Iya, karena itu adalah ujian, itu tandanya kita dapat rezeki yang gede, yang dahsyat, ya. Maka Allah merintahkan kepada kita, wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innama alaik ala rasulul balagul mubin. Ya, kita sudah melihat peristiwa-peristiwa di zaman nabi-nabi sebelumnya, maka yang nggak taat ya langsung dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Ya, cuman di umat kita, umat Muhammad sekarang ini itu ditangguhkan pembinasaannya, ditangguhkan, ya, ditunggu di hari kiamat. Allahu la ilaha illa huwa. Allah nggak ada Tuhan selain Dia. Ya. Walallahi, dan kepada Allah kita bertawakal. Falallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita harus bertawakal pada Allah. Dikasih musibah, ya kita tawakal. Oh, ini tandanya kebaikan. Ya, alhamdulillah bertanda baik, insya Allah, ya. Dari Allah ada simbol-simbol kebaikan ketika dapat ujian. Bukan mengeluh, bukan bilang, oh Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Itu sama dengan menolak rezeki yang ada di balik ujian itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwul lakum, musuh bagi kamu, fahdaruhum,
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah ini, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu fitnah, ujian. Ya ujian dalam arti apa? Ya supaya kita lebih taat kepada Allah, supaya bisa mengarahkan mereka kepada Allah, ya supaya bisa mengantar mereka pada surganya Allah. Kita rugi dong, punya harta banyak tapi anaknya nggak soleh, rugi banget. Maka lebih baik nggak punya harta yang ditinggal yang banyak-banyak, tapi anaknya soleh-soleh semua. Anak itu rezekinya dari Allah juga, nggak usah khawatir ya. Iya. Fattaqullaha masatum wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah yang baik, yang terbaik untuk kalian. Kadang-kadang kita bersedekah yang terjelek ya. Sisa-sisa nasi dibuat sedekah, atau barang-barang sisa, kalau baju yang bekas dibuat sedekah, ya. Baik. In tuqridullaha qardun hasana. Ini, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, masatatum, dengan kekuatan kamu. Wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khair lakum. Khairan li anfusikum, yang terbaik di antara kamu. Wa may yuqasuha nafsi, barang siapa dihindarkan dari kekikiran atas dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh kikir, kita harus berbagi, suka memberi. Intuk ridullah qardun hasana. Ya, jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yudhaifhu lakum, maka Allah lipat gandakan pinjaman itu. Apa itu pinjaman? Yaitu kita berinfak, bersedekah, memberi kepada orang lain, ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah memberi, ya, ampunan kepada kalian. Wallahu syakurul halim. Wallahu syakurul halim. Allah Maha menerima syukur kita dan Maha lembut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini luar biasa ketika kita bisa, ya, berbagi kebaikan dengan sesama. Sesungguhnya kita sudah menjadi magnet rezeki. Ketika kita ada musibah, ada ujian, kita tetap sabar, tawakal pada Allah, insya Allah, ya. Disambung dengan ayat berikutnya dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, jalan solusi atau rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Ya, wa may yattaqillah, barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pak Ustadz, kalau misalnya nggak punya duit, bagaimana nggak punya rezeki? Ya, tetap kita berinfak dengan kemampuan, sesuai kemampuan saya, kemampuan kita masing-masing. Ya, liyunfik du sa'ati min sa'ati, ayat surat Tolak ayat 7. Liyunfik du sa'ati min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahallah. Para siapa yang lagi sempit rezekinya, tetap berinfak dari apa-apa yang Allah berikan pada kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada kaum kecuali apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi magnet rezeki ini hanya cuplikan, ya. Kapan-kapan kita bisa berbagi lagi, insya Allah, ya. Kita membuat rekaman berikutnya, semoga ada faedahnya untuk kita semua. Kita simpulkan bahwa pertemuan hari ini semoga menjadi ajang silaturahim, ajang berbagi kebaikan, dan kita hindarkan kita dari sifat-sifat kikir, bakhil. Kita selalu hobi memberi dan memberi, tulus karena Allah, karena sesungguhnya rezeki kita yang akan kita nikmati di akhirat adalah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan yang kita tinggalkan, bukan yang kita banggakan, yang kita tinggal mati, tetapi yang sudah kita berikan untuk Allah, ya, melalui infak, sedekah, jariyah, wakaf, dan lain sebagainya. Itulah rezeki yang kita nikmati di akhir nanti, insya Allah. Demikian saja dari Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Zainuri, berbagi untuk kita semua. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.